Salam dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yohana Alexa Choskoten. Saya dari kelas 11 TKJB. Di sini saya akan membuat tutorial tentang konfigurasi load balancing menggunakan 3 router. Mapel pilihan, konsentrasi, keahlian. Yang pertama, kita buka Cisco Packet Tracker. Ini ada router. Ini saya akan jelaskan apa itu router. Router adalah perangkat keras jaringan yang berfungsi menghubungkan suatu atau lebih jaringan berbeda seperti LAN, WAN atau internet, dan mengarahkan paket data antar jaringan tersebut. Kita buat 3 router. Ini jauh-jauh home. Ini. Lalu kita ke switch. Lalu akan jelaskan apa sih itu switch. Switch adalah komponen perangkat keras komputer yang menghubungkan beberapa komputer seperti server dalam satu jaringan lokal menggunakan alamat MAC. Jadi semuanya kita ke isinya. Kita buat 3 PC di sini, 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Juga router 2-nya 1, 2, dan 3. Lalu kita pasangkan kabel yang serial date-nya ini. Ini yang pertama kita hubungkan dari sini. Nah, aku jelaskan dulu. Kabel yang kita gunakan ini adalah kabel petir di Cisco Packet Tracker. Kabel ini adalah fitur otomatis Choose Connection Type yang secara otomatis memilih jenis kabel yang tepat untuk menghubungkan dua perangkat sehingga mempermudah pemula. Kita ambil kabel. Nah, kita sambungkan sini yang 2/3 ya. Lalu kita sini 3/0. Ini 2/0. Lalu ini ada kabel stripe 0/0, kita taruh di sini. Garing ini. Terus kita lanjut ke router 3. Router 3.
Nah, oke, karena tadi jeda sedikit, lanjut kita. Ini itu yang salah kabel ini 9 satu keluarin oke, jadi sekarang tinggal kita mau berikan IP dulu biar kalian tahu. Oke, pertama IP-nya dari sini ke PC itu ada 10.10.10.7 router 3 ini 30 0 dan di sini 40 0. Lanjut, setelah yang dari kita akan berikan IP yang dari router 1 ke router 3. Ini 2.20.20 titik 1. Oke, itu terus yang ini itu 9.20.20.2 yang di sini 92.1 yang di sini 192. Oke, terus yang di bawah sini dari router 1 ke router ini itu ada 192.10.10.21 ini 192.10.10.2 untuk yang di sininya itu 20.2 ini ya. Dan di sini 30.30.2 ini 30.30.3 4. Lanjut yang di sini 40.10.10.2 40.10.3 ini 40.40.4. Nah, udah selesai semuanya, tinggal kita memberikan IP address-nya dulu.
sini pertama-tama kita harus masukkan IP address. Nah, kenapa kita harus masukkan IP address? Karena IP address sangat wajib. IP address adalah identitas unik untuk mengenali atau mengirim dan menerima data dalam jaringan. Nah, tanpa IP, data tidak akan sampai ke tujuan. Mirip seperti surat tanpa alamat. Ini penting untuk koneksi internet, komunikasi antar perangkat. Ya, jadi kayak kalau misalnya nggak ada IP, kita mungkin tidak bisa mengenali atau mengirim dan menerima data. Jadi, itulah wajibnya kita harus memasukkan IP-nya supaya IP-nya itu terkirim dan sampai ke tujuan. Oke, masukkan dulu. Tambah itu titik 2. Aduh, kebanyakan. Maaf. Sini 20.1 default gateway. Default gateway ini adalah alamat IP atau perangkat jaringan yang bertindak sebagai pintu keluar bagi lalu lintas data dari jaringan lokal ke jaringan eksternal. Itu teman-teman. Terus kita ada subnet max-nya. Aku jelaskan subnet max-nya. Nah, subnet max ini adalah angka binar 32 bit yang digunakan dalam jaringan komputer untuk membedakan yang mana network ID atau host ID. Pada sebuah IP address, jadi network ID itu identitas jaringan dan host ID adalah identitas perangkat. Jadi seperti itu. Nah, ini subnet max-nya. Sini kita juga masukkan IP-nya. Jadi kita harus masukkan semua IP-nya ya. Ini kesini juga. Sudah. Lanjut ke sini. Lanjut ke router 2. Nah, router 2 itu 30 2. Titik 3.
semua sudah diberikan IP, kita masuk ke sintaksnya. Nah, sintaks. Nah, kenapa kita harus melakukan sintaks? Jadi, sintaks ini dia itu sangat penting dalam pemrograman karena bertindak sebagai aturan tata bahasa yang harus dipatuhi agar kode dapat dipahami, dikompilasi, dan dieksekusi dengan benar oleh mesin atau komputer. Tanpa sintaks yang tepat, komputer tidak akan memahami instruksi yang diberikan yang mengakibatkan sintaks error dan program tidak dapat berjalan. Jadi intinya ini sintaks itu dia harus dia juga penting karena dia itu kayak memberikan instruksi dan itu kalau misalnya dia tidak dapat kayak dia itu gimana ya, maksudnya dia ini kan sintaks itu harus diberikan dengan tepat supaya dia diberikan instruksi dia tidak error atau program itu dia tidak bisa berjalan dengan lancar. Jadi sintaks ini harus dipahami dan dikompilasi dan dieksekusi. Jadi kalau sintaks tidak tepat maka bakal error dan tidak bakal berjalan dengan lancar. Ya, maaf berbeda. Oke, di sini kita buatkan Enter, terus N. Nah, ini aku akan jelaskan tentang enable. Kalian bisa tulis ena atau n atau enable. Maksudnya aku hanya singkat saja dengan n. Jadi enable ini adalah untuk mengaktifkan atau menghidupkan sebuah fitur perangkat atau sistem sehingga dapat digunakan dan beroperasi. Nah, conv itu adalah singkatnya itu conv dan kerennya itu config terminal. Ini NTFE 2 garing 0. Kenapa 2 garing 0? Lah, kalau misalnya di sini ada 2 garing 0, nah ini kita masukkan yang ini. 192 guys. Kita enter dulu. Langsung IP itu adalah IP address 192 Nah, no itu adalah no shutdown. Nah, shutdown ini sering disingkat no sh atau no shut. Nah, shutdown ini adalah perintah CLI atau command line interface pada perangkat jaringan seperti Cisco untuk mengaktifkan antarmuka, interface atau port yang sedang dalam keadaan mati atau administratif nonaktif. Perintah ini krusial saat instalasi perangkat baru atau pemecahan masalah konektivitas agar port bisa meneruskan lalu lintas data. Jadi itu untuk mengaktifkan antarmuka interface port. Nah, setelah sh kita exit, kita keluar dulu, baru SE 3.0. Nah, 3.0
enter, tipe addressnya yang ini ya, 3 itu 392 10 tik 1 5 55 tik 0 0 SH lanjut kita int apa berwarna int f0 berendang ini tuh yang ini ya, ini kan int f0 berendang, jadi kalian bisa ini masukkan yang ini tapi kalian harus bikin enter, terus no s, jangan lupa ya no s nya x. Nah di sini sudah mulai hijau kan, tadi kan merah, di sini sudah hijau, tinggal tunggu saja. Lalu kita lanjut ke router 3, sama seperti tadi router 1, n ini addressnya itu. Nah yang ini IP addressnya itu yang ini, jadi 192.20.22. Nah tuh lanjut kita enter nama sh, terus kita x dan x, terus kita int st3 dari ini dia int st3 terusnya itu. Nah yang 3/0 itu ini 92.30. Jangan lupa mau settingnya. Addressnya itu sini juga kan tuh mulai. Sekarang kita ini tinggal dibunuh saja, kita masuk ini masih ya, kita masuk ke router 2. Nah di sini kita mulai dengan 3/0. Kenapa 3/0? Nah ini kalian bisa lihat yang ini di atasnya yang pertama 3/0. Jadi kita masukkan st 3/0 dibanding itu 192.30.5 ter saya jangan lupa sh x,
terus NT SE maaf bentar ada binatang SE ini beresnya itu 2/0 penuh. Maaf, salah. Ini salah guys. Ini harusnya 30 bentar. Udah tunggu. Ini salah. Ini 30. Maaf ya guys. Nah gitu. Lanjut. Tadi kita tunggu dulu. Nah, di sini kita akan masuk IP route atau meng-routing. Jadi sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan apa itu routing. Routing adalah proses pemilihan jalur terbaik oleh router untuk meneruskan paket data dari satu jaringan ke jaringan lain, baik lokal maupun internet. Proses ini penting untuk mengatur lalu lintas secara efisien, seperti LAN atau WAN, dan memastikan data sampai ke tujuan untuk menghubungkan antar jaringan. Pertama, kita akan routingnya. Ini route. Jadi di sini sudah saya tulis memang, sudah saya ketik. Nah, ini bisa lihat ini. Karena kita di router 1, otomatis kita tidak bisa router ini. Jadi kita harus ambil duluan dari sini, dari yang atas. Oke. Ini kalau kita mau router yang ini, kita harus masukkan dulu. Sebelum kita ke sini, kita harus melihat ini dulu. Jadi, ini. Nah, 192.30.0. Jangan lupa start maksudnya. Ntar lanjut lagi ke route. Terus ini lagi yang dari sini ke sini. Habis dari sini dia bakal ke sini. Ini karena kita akan melewati gerbang yang ini, jadi itu semuanya.
titik. Dua ya, terus bentar, lalu kita ke ini, kita ke yang ini 40 Nah, yang 40 ini yang ini. Nah, kita akan melewati gerbang yang ini. Yang 20 titik 2. Bentar. Terus ini 2. 0. Ini ya. Kita setelah dari sini kita kembali lagi ke bawah. 30. Ya, di sini benar. Harus dari sini kan ke sini, di sini. Baru habis itu nah, setelah dari sini yang ini kita sini, baru habis itu sudah situ, kita lanjut lagi yang ini, kita turun kan dia naik begini, kembali lagi ke atas, ke bawah lagi. Nah, terus kita setelah itu ini 1920 ini terus kita nah setelah itu udah semua ini, kita kembali lagi yang ke 40. Karena tadi yang ini 40 nya sudah ambil yang ini baterainya, sekarang kita beralih yang ke sini. Lanjut kita ke yang 30. Yang ini kita akan melewati yang ini dulu pertama, terus ini.
Nah, ini 92 10 10 10 kira-kira. Ini ya, ambil. Bentar. Lanjut kita ke router 3. Ini sintaksnya. Nah, di router 3 ini yang ada di tengah, stop. Nah, ini kita ambil duluan dari sini, berarti dari sini dulu, karena gerbangnya itu ada di sini. Kita nggak mungkin ambil yang ini dengan yang ini. Jadi kita ambil yang ini, karena kita mau tujuannya di sini, berarti ini. Habis itu kalau dari sini kita naik ke sini, kita naik ke sini, kita dari ini dari sini, putarnya kan dari sini ke sini, dari kiri duluan baru ke sini. Itu dari sini ke sini, kita lanjut sini. Kita ambil yang ini, ya. Itu kita ke sini.
Nah, ini setelah dari kiri kita ke kanan, dari sini lagi, ini ke sini. Ini setelah dari sini kita kembali ke sini lagi yang kayak tadi. Habis itu kita ke karena dia yang dekatan dengan ini. Kalau tadi yang ini karena dia yang dekatan sini, putar aja sini. Kita ambil yang paling dekatnya ya. Kita lanjut ke router 2. Router 2 kita mulai dari sini. Kita mulai dari jalur atas ke sini. Di situ setelah dari sini kita buat sini.
dari sini ke sini, jadinya ke atas. Terus sini sudah turun ke sini, kita ke sini lagi putar. Dari sini kita ke sini lagi, turun, putar lagi. Setelah dari sini lanjut lagi ke atas. Terus itu 40. Nah, di sini kita akan uji koneksinya dengan menggunakan command prompt. Oke, yang pertama kalian buka di sini di PC, terus yang di desktop, terus yang command prompt ini. Jadi, kalian itu bisa mengetikkan ipconfig lalu ping. Nah, di sini kalian bebas mau ping yang mana, tapi di sini aku mau ping yang router 2 dulu ya. Di sini saya akan ping yang ini, isi 7 yang 30.30.30.3. Oke, kita akan menunggu. Nah, berarti ini sudah sukses. Lalu kalian kalau mau ping lagi, ini bisa kalian ping, terserah kalian mau pilih yang mana. Sini saya pilih yang ini ya, 40.4.
pilih yang lain juga boleh, misalnya titik 2. Nah, ini sudah berhasil, sudah sukses. Nah, jadi di load balancing ini ada dibilang 2 jalur atas dan jalur bawah. Ketika satu jalur diputus atau tidak terhubung, masih bisa lewat jalur lainnya. Contohnya di sini saya akan mencoba putuskan lewat jalur bawah. Terus masih bisa lewat jalur atas, masih bisa terhubung. Oke. Kita putuskan jalur bawah. Lalu sini aku akan mencoba pin lewat sini. Desktopnya. Kita coba di sini. Nah, kita coba di sini. Nah, ip config terus kita pin, kita mencoba yang mana. Terus ini kita sudah putuskan, jadi kita coba 40 titik 3. Kita tunggu saja ya. Nah, lihat ini. Udah kan? Lanjut. Kita pin, coba kita kesini. Ini yang jalur bawahnya. Kita coba yang 30 titik 3. Nah, masih bisa kan? Itu dia. Jadi ini walaupun sudah terputus jalur bawahnya, tapi masih bisa jalur atasnya, masih bisa terhubung. Kita coba lagi. Pin titik 4. Nah, udah kan? Kita coba sini. Kita coba yang di router 3. Config. Kita coba yang ini ya. Titik 2. Nah, kan masih bisa dia, masih terhubung. Kita pin lagi. Tuh, kan masih terhubung. Nah, kita coba di router ini. Di PC sini. From ip config pin. Lalu kalian bisa mencoba masukkan titik 4. Nah, ini kan sudah sukses. Terus pin 40 titik 2. Jadi deh, udah selesai. Ini artinya semuanya sudah sukses. Tidak ada yang terputus atau tidak ada yang error. Jadi semuanya sudah sukses. Oke. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa kasih kalian tutorialnya. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Silahkan dinonton ya videonya.